Balok P yang memiliki volume 200 cm pangkat 3 terapung di atas suatu zat cair, massa jenis zat cair 1,3 gram cm pangkat minus 3. Dengan setengah bagian balok muncul di atas permukaan zat cair seperti pada gambar. Oke, kemudian balok P kemudian diikat dengan balok Q menggunakan tali yang massanya diabaikan dan dimasukkan ke dalam zat cair yang sama. Massa jenis balok Q sama dengan 3,9 gram cm pangkat minus 3. Massa balok Q yang dibutuhkan agar balok gabungan melayang di dalam zat cair tersebut adalah Oke teman-teman, hari ini kita akan menjawab soal hukum Archimedes di mana judul besarnya adalah fluida statis. Ya, ini judul besarnya ya teman-teman. Fluida statis bagian hukum Archimedes. Oke. Di sini teman-teman dijelaskan ya. Pertama-tama diketahui volume balok P. Ya, saya tuliskan di sini. Ya, volume dari balok P sama dengan 200 cm pangkat 3. Terapung di atas suatu zat cair, ya. Nah, ini zat cairnya. Saya tuliskan rho J zat cair 1,3 gram per cm pangkat minus cm pangkat 3. Oke, kemudian dengan setengah bagian balok muncul di atas permukaan zat cair. Di sini ada volume munculnya karena posisinya terapung dan ada volume celupnya ya, teman-teman. Nah, yang perlu kita ingat, apabila keadaannya terapung, maka volume benda dari volume muncul ditambah volume celup. Seperti itu ya, teman-teman, karena posisinya terapung. Oke, saya tuliskan juga diketahui. Nah, apabila setengah bagian balok muncul di atas permukaan zat cair, maka sisanya setengah lagi. Ya, teman-teman. Maka saya tulis VC ya sama dengan setengah dari volume baloknya. Balok P kemudian diikat dengan balok Q menggunakan tali yang massanya diabaikan dan dimasukkan ke dalam zat cair yang sama. Nah, berarti zat cair yang ada di wadah pertama itu sama dengan wadah kedua ya, teman-teman. Nah, tidak ada perbedaannya. Kemudian massa jenis balok Q diketahui, massa jenis dari balok Q. Oke, untuk massa jenis balok Q nilainya 3,9 gram per cm pangkat 3. Di sini ada kata kunci, teman-teman. Massa balok Q dibutuhkan agar balok gabungan melayang di dalam zat cair. Jadi teman-teman, kalau dia posisinya melayang seperti ini, maka yang perlu kita pahami bahwa volume antara kedua benda P dan Q ya, atau VQ atau VP saya bilang, atau volume benda lah, itu sama dengan volume yang tercelup. Oke, yang tercelup itu siapa? CQ dan CP. Jadi saya tuliskan VQ tambah VP. Jadi volume benda itu sama dengan volume yang tercelup karena dia tercelup keseluruhan. Yang ditanya adalah tentukanlah massa balok Q. Oke, kita jawab ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu berapa ya massa jenis dari si P. Tapi kita mau tahu nih rumus utama menggunakan konsep fluida atau hukum Archimedes, di mana gaya Archimedes sama dengan berat benda P ditambah berat benda Q. Karena di sini ada satu zat cair, tetapi ada dua benda yang pastinya akan memiliki dua gaya beratnya. Jadi saya tuliskan skemanya ya seperti ini. Ya, teman-teman. Di sini adalah FA, ya, di sini ada WP dan ini WQ. Oke. Nah, kemudian saya juga mau jelaskan di sini ada juga gaya Archimedes dan juga ada gaya berat. Nah, ini FA dan ada WP. Oke. Nah, rumus apa yang kita gunakan? Inilah rumusnya yang mau kita gunakan, teman-teman. Nah, inilah rumusnya yang mau kita gunakan, teman-teman. Oke, saya jabarkan di mana gaya Archimedes sama dengan massa jenis dari zat cair dikali G dikali volume celupnya. Sama dengan massa jenis CP dikali G dikali volume benda P. Ditambah lagi massa jenis Q dikali G dikali volume Q. Oke, kita coret yang sama, teman-teman. Nah, maka nanti sisa rumusnya ya, teman-teman, massa jenis zat cair dalam kurung volume celupnya ya
adalah VQ tambah VP. VQ ditambah VP sama dengan massa jenis CP dikali VP ditambah massa jenis CQ dikali VQ. Nah, inilah rumusnya teman-teman yang mau kita gunakan. Tetapi ada satu yang tidak diketahui ya teman-teman. Nah, yang nggak diketahui ini mau kita cari dulu nilainya, yaitu massa jenis CP. Nah, saya tuliskan di sini gimana gaya Archimedes sama dengan gaya berat di P. Itu di gambar yang pertama ya teman-teman. Nah, gambar yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Oke. Nah, langsung saja. Oke, langsung saja saya tuliskan rumusnya. Massa jenis zat cair dikali G dikali volume celup sama dengan massa jenis CP dikali G dikali volume CP, volume bendanya. Oke, kita coret yang sama. Massa jenis zat cairnya. Oke, kita masukkan nilai massa jenis zat cair. Diketahui massa jenis zat cairnya 1,3. Kita tuliskan ya teman-teman, 1,3. Volume celupnya. Volume celupnya setengah dari volume bendanya. Bendanya itu CP sama dengan, nah, setengah dari volume bendanya. Ini dia teman-teman. Nah, tapi volume bendanya itu siapa? CP. Sama dengan massa jenis CP, itu yang ditanya, dikali volume CP. Oke, kita coret ya teman-teman. Maka diperoleh massa jenis CP sama dengan 1,3 dibagi 2. Hasilnya 0,65 gram per cm pangkat 3. Itu hasilnya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk menentukan menentukan volume CQ ya, untuk mendapatkan massa balok CQ. Oke, langsung saja teman-teman. Nilai massa jenis zat cair 1,3. Kemudian si VQ-nya nggak diketahui, si VP-nya. Nah, volume CP sudah diketahui teman-teman, nilainya 200. Oke, kita tuliskan 200 sama dengan volume massa jenis CP. Massa jenis CP sudah kita dapat tadi 0,65 dikali VP-nya 200 ditambah massa jenis CQ 3,9 dikali VQ. Oke, kita substitusi ke dalam 1,3 VQ ditambah 260, kita substitusi ke dalam 1,3 kali 200 sama dengan 0,65 kali 200 atau 65 kali 2 itu 130 ditambah 3,9 VQ. Nah, ini kemudian udah saya pindahkan ya teman-teman. 260 kurang 130. Oke, di sini ada salah tulis ya. 130. Kemudian 3,9 VQ dikurang 1,3 VQ ya. Kita pindahkan ruas kanan. Oke, kemudian ini hasilnya kita kurangkan 130 sama dengan 2,6 VQ. Maka diperoleh VQ sama dengan 130 dibagi 2,6. Oke, saya biasanya teman-teman, saya kali 10 supaya komanya hilang. Maka kita dapat 1300 dibagi 26. Nah, ini kita bisa coret teman-teman. Ya, nggak perlu pakai kalkulator. 1 di sini ada 2. 100 bagi 2, hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 50 cm pangkat 3. Oke, karena dari awal kita menggunakan cm pangkat 3 ya. Nah, maka yang ditanya adalah massa si balok Q. Maka rumusnya massa jenis CQ dikali VQ. Massa jenis CQ 3,9 dikali 5. Maka hasil yang kita peroleh ya dari, nah di sini 3,9 kali 50 ya teman-teman. Ini sama dengan 39 dikali 5. Oke, kita kalikan 9 kali 5 45. Nah, kemudian 3 kali 5 itu adalah 15, ditambah lagi ditambah 4 jadinya 195. Jadi hasilnya teman-teman 195 gram. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, ini soal untuk nomor jawaban 10. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Apabila ada komentar jangan lupa isi di kolom komentar. Terima kasih, bye.